Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala rasulihi wa nabiyhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi kita, pelajaran tajwid ya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sampai di mana pertemuan yang lalu? Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Apa tujuannya? Supaya tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan dan juga tidak melakukan takalluf dalam membaca Al-Quran. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini penting Pak ya, karena ketika seseorang membaca Al-Quran, imma dia melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, atau dia melakukan takalluf, terlalu memberat-beratkan dirinya ya. Ini kalau seseorang itu belajar otodidak ya. Nah, kemudian kita masuk pada poin berikutnya, yakni apa itu ilmu tajwid ya. Apa itu ilmu tajwid? Tajwid sebagaimana yang kita ketahui, orang sering terjemahkan dengan tahsin. Padahal tahsin itu makna tajwid secara bahasa ya. Kalau kita lihat, nah, para ulama mengatakan ya, di dalam banyak kitab ya, Al-Imam Al-Jamzuri juga menyebutkan bahwa ikhraju min kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu mustahaqqahu, bahwa tajwid itu adalah mengeluarkan setiap huruf pada tempat-tempat keluarnya. Jadi mengeluarkan huruf pada tempat-tempat keluarnya, ma'ita'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, disertai dengan hak dan mustahiknya. Nah, nanti kita jelaskan apa itu hak huruf dan apa mustahik huruf. Jadi huruf itu harus terpenuhi dua Pak ya, diberikan haknya dan juga mustahik. Nah, ini penjelasan para ulama secara singkatnya, ikhraju min kulli harfin min makhrajihi ma'itahi haqqahu mustahaqqahu. Nah, apa itu hak huruf? Hak huruf itu adalah sifat huruf yang selalu ada pada huruf tersebut. Nah, sifat huruf yang selalu menyertai huruf tersebut. Nah, itu namanya hak huruf. Kemudian apa yang dimaksud mustahik ya? Kalau tadi haqqahu, kalau mustahik yakni sifat yang sewaktu-waktu ada pada huruf. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya itu ya. Nah,
Jadi ini diantara makna tajwid. Nah, jadi ketika seorang mampu mengeluarkan tiap huruf sesuai dengan hak dan mustahiknya huruf, itu baru sempurna, Pak. Ya, jangan sampai kita mengaji seperti bacaan, ya. Saya masih ingat dulu waktu diajar mengaji, Pak. Apa namanya? Ngaji-ngaji kampung itu. Alif rasikna a, alif rawanna i, alif dapanna u, a i u. Ya. Ini sebenarnya kata Ustadzuna Al-Fadil Abu Hazim, beliau mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak perlu untuk seperti ini, karena cukup langsung menyebut a i u saja, mudah. Intinya kan kita bisa bilang a, i dan u. Nah, ya, tidak perlu lagi alif rasikna a, alif rawanna i, alif dapanna u, a i. Udah, kalau dulu itu namanya mengejak, Pak. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah berkembangnya teknologi, mudah, nggak usah dipersulit. Nah, namun yang paling penting untuk kita perhatikan yakni memberikan hak pada huruf tersebut. Hak di sini adalah sifatul huruf. Ya, itu. Ada juga mustahiknya, yakni sifat yang sewaktu-waktu ada pada huruf. Nah, ini nanti kita akan jelaskan ketika masuk pada ayat per ayat. Nah, baru kita bisa sebutkan contohnya. Di sini saya sebutkan secara umum supaya antum paham saja, ya. Nah, jadi makna tajwid, orang sering bahasakan tahsin, ya. Ayo belajar tahsin. Nah, itu makna yang belum menyeluruh dari hakikat tajwid itu sendiri. Walaupun sudah masuk, tapi ini baru makna secara bahasa, Pak. Ya, makanya ayo ikutilah pengajian tahsin. Itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena tahsin belum bisa mewakili tajwid. Tapi tajwid itu masuk di dalamnya tahsin. Paham? Paham antum? Nah, jadi tajwid ini yang mencakup seluruh. Tahsin salah satu di antara makna tajwid. Nah, paham, Pak? Nah, ini kita belajar materi-materinya saja dulu, pokok-pokoknya. Saya minta kepada antum bukan cuma sekedar mencatat, tapi memahami yang saya ngomongkan, saya omongkan. Karena belajar tajwid ini merupakan ilmu, bukan hafalan, tapi memang kepiawaian, kepandaian. Imam Al-Jazari menyebutkan, di pekan lalu kita sebutkan bahwa riyadhatun bifaqih, yakni orang yang memang ahli, ya, dalam mulutnya yang ahli memang. Nah, makanya orang belajar tajwid itu tidak semua harus mahir, tidak semua pasti bisa, Pak. Kita diajar 40 orang, tidak mungkin semua ini 40 ini paham dan bisa tajwid. Mungkin secara materi mantap dia, ini merupakan ini, tapi disuruh ngaji susah, sak semua. Ada teman saya, beliau S2 jurusan agama. Sampai sekarang susah dia bilang Allah. Allahul ladzi khalaqas, umpamanya. Dia susah, dia bilang Allah. Jadi kalau takbir itu Allahu Akbar. Susah dia bilang. Dia tahu ini kalau lafzul jalalah sebelumnya harakat fathah
maka lamnya itu tebal. Lamnya dibaca tebal. Nah, dibaca apa? Tebal. Nah, kalau harokatnya kasrah, maka lamnya Allahnya dibaca tipis. Nah, tapi teman ini S2 dia belajar agama, Pak. Nggak main-main. Tapi tidak bisa bilang Allah, dia bilang Allah. Nah, paham? Kenapa seperti itu? Memang seperti itu. Tidak semua. Saya sudah sebutkan di pertemuan yang lalu, ya, di antara sahabat cuma 4 yang direkomendasikan. Tidak semua sahabat ahli dalam masalah ini. Cuma 4 yang direkomendasi. Di antaranya ada budak di situ, Pak. Salim namanya. Ini Maula Abu Hudzaifah. Ya, budak yang dimerdekakan oleh sahabat yang mulia Abu Hudzaifah. Nah, diangkat menjadi anak. Ya. Tapi dia ahli dalam Quran. Nabi rekomendasi dia. Salim namanya. Masya Allah. Walaupun secara menyeluruh sahabat ahli Quran, tapi dalam masalah ilmu yang mumpuni dalam perkara tajwid, ya, 4 yang Nabi rekomendasikan. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin, a'azzakumullah, barakallahu fikum, ya, ini diantara hal yang patut kita perhatikan. Nah, jadi apa tadi pengertiannya tajwid? Siapa yang mau jawab? Kasih hadiah. Mana hadiah? Air minum, itu dah, ambil di belakang. Ayo, siapa? Jadi makna tajwid yakni mengeluarkan huruf pada tempat-tempat keluarnya. Ya. Apa lagi? Nah, dengan disertai 2 tadi, hak dan mustahiknya huruf. Jadi ketika mengeluarkan huruf harfun itu 1 huruf, maka harus terpenuhi 2 hak dan mustahiknya huruf tersebut. Kayak di pondok dulu kita santri, ada beberapa santri itu yang kita hadapi cuma beberapa orang yang bisa mahir baca Quran. Kalau saya tidak salah ingat, cuma 6 orang, 5 orang yang lulus sensor. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Walaupun secara materi mereka tamat semua, ya, sampai selesai tamat semua. Tapi secara praktek, ya, mereka berbeda-beda. Nah, tapi enggak ada masalah, ya, tidak ada masalah dalam hal tersebut selama kita berusaha untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, ya, maka itu sudah cukup. Kita sudah sebutkan di antara hukum tajwid, yakni apa? Wajib ain bagi yang membacanya, ya. Kemudian di antara kewajiban yang lain fardu kifayah untuk hukum-hukumnya. Ini pembahasan yang pertama, Pak. Saya sebutkan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid yakni wajib. Wajib, dan wajib di sini ada wajib ain dan ada wajib kifayah. Wajib ain bagi yang membacanya, terlebih-lebih lagi surah Al-Fatihah.
ada tulisan Ustadz Abu Hazim, ya, 250 kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Nah, iya, silakan Pak. Barakallahu fiik. Silakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 250 kesalahan dalam membaca Al-Quran, dalam membaca surah Al-Fatihah. Beliau membagi dua. Ada kesalahan yang mengakibatkan dapat dosa, ada kesalahan yang makruh. Nah di sini terbagi para ulama. Ada mengatakan lahan jali itu ada dosa kalau disengaja, ya, seperti kita sebutkan kemarin, ain dibaca a, umpamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dan seterusnya. Nanti kita akan masuk pada poin-poin itu, Pak. Makanya wajib, ya. Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim man lam yujawwid al-Quran athim. Beliau mengatakan bahwa mengeluarkan membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu hukumnya wajib, ya. Man lam yujawwid al-Quran athim. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka dia berdosa. Berdosa, Pak. Jangan pengen baca Quran deh, salah itu. Ini orang putus semangat ini, Pak. Seharusnya kalau ada seperti ini, kita terpukul, Pak, untuk belajar. Jangan malu-malu, Pak. Nak ketua takalan. Tidak ada takala nak belajar. Tidak ada takala belajar. Takala dulu mau menakke. Apa boleh? Justru karena kita bodoh. Apa kewajiban orang bodoh, Pak? Belajar. Dan ingat, Pak, catat baik-baik. Bukan hasil yang Allah perhitungkan, tapi usaha kita. Di hari kiamat kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau kenapa tidak pintar baca Quran kau? Saya, Allah sudah berusaha. Saya sudah panggil ustaz ke rumah. Ustaz sudah ajari saya. Ustaz sudah pukul saya. Saya masih ingat kita waktu diajar dulu, Pak, itu ustaz kita ada kayu. Bukan dipukul, Pak. Lidah kita ditunjuk-tunjuk di sini, anaknya. Lisannya, lidahnya di sini, dia tusuk masuk mulut. Antum mau begitu ya? Enggak. Tolong panitia siapkan kayu juga. Tapi yang panjang-panjang, bambu. Nyiro rentang bawaan. Anen di sini giginya, gigi ini kan. Congkel-congkel mulut. Imam Syafi'i menyebutkan itu, Pak. Bersabar dengan kebengisan guru itu kewajiban. Pernah antum dengar kisahnya A'mash, seorang tabi'in, buta tapi ahli hadis. Beliau punya kebiasaan suka meludah. Suka meludah. Ada murid yang baru datang ini karena semangat dia, Pak. Ini Imam A'mash, kalau orang cerita di majelisnya langsung dia ambil bukunya pulang. Tidak mau mengajar. Ya, tidak sama sekarang, kurang ajar penuntut ilmu sekarang. Ustaz kamu aja ini lalu kok banyak. Ini nih kapan bedanya orang dulu dengan orang sekarang? Dulu tuh, Pak, ilmunya berkah. Kenapa? Memuliakan para ulama. Sekarang tidak, ustaz yang memuliakan penuntut ilmu. Seperti yang saya sebutkan, ya, ikhwah suka miskol ustaz. Ya, bahkan ada yang lebih keren lagi, Pak. Dikirimkan ustaz chat ping. Pernah begitu? Saya apa nih ping. La ilaha illallah. Saya tanya ahli gaul, ahli bahasa, ahli lughah. Saya tanya, ini ping apa? Oh, ada kopi, Pak kopi be. La ilaha. Kopi ustaz. kurang adab ini ikhwan, ya. A'mash rahimahullah taala seorang tabi'ut tabi'in yang mulia.
Ya, itu beliau suka meludah, sebelah kiri beliau meludah. Muridnya baru datang, langsung duduk di sebelah kiri. Apa murid yang lain mengatakan, nu kasih yakin. Betul terjadi Pak, diludahi dia. Penuh ludah badannya ini, tapi dia tetap mencatat. Tidak goyang itu orang. Catat lagi. Hadis. Kalau dia goyang, ribut, Amash pergi, pulang. Lihat adab para ulama. Sebenarnya kita tidak memuliakan guru, tidak, tapi ilmu yang ada pada dia itu yang kita muliakan. Sekiranya bisa kita sompo itu Ustaz, antum tahu sompo ya? Didengge itu karena kemuliaan yang ada pada dirinya itu bisa antum lakukan. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa jasa ustadz itu, ulama itu lebih mulia, lebih baik daripada orang tua. Orang tua melahirkan, memperkenalkan dunia kepada kita, tapi seorang ulama melahirkan kita seakan-akan baru kita dilahirkan di bumi, memperkenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada kita jalan surga dan jalan menuju jalan yang menyesatkan, yakni jalan neraka. Jasa mereka luar biasa. Nah, ini pentingnya untuk belajar adab. Ustaz siapa? Ustaz Zul kan mengajar adab dan akhlak, penuntut ilmu. Antum wajib belajar. Ini penting karena sekarang ikhwan saya lihat su'ul adab, ya, buruk adab terhadap para ulama. Nah, ya, makanya ini jaga, antum akhi, jaga baik-baik. Sampai kenapa bisa kesini pembicaraan? Di mana tadi masuk pembicaraan? Astagfirullah. Hah? Oh iya, mustahik. Nah, makanya keahlian dalam tajwid ini, ya, antum belajar dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah juga ada yang bertanya sama saya, Ustaz, sekarang tidak butuh datang di masjid belajar. Kenapa? Ada Al-Quran digital, tinggal dipencet, tik, langsung dia bacakan, lengkap dengan tajwid-tajwidnya. Bagaimana Ustaz? Mantap. Saya bilang bagus, tapi apakah bisa menegur itu Al-Quran digital kalau kita salah? Kan ada begitu, tiru-tiru saja. Cocok ini kapangan. Cocok ini kapan? Kalau kita belajar sendiri, Pak, pasti kita yang paling bagus. Betul tidak, Pak? Dalam kamar teriak-teriak, putar kaset, kasih mirip-mirip. Selina minni. Ternyata dia keluar, palsu aja. Ya, jadi belajar pakai Al-Quran digital bagus, tapi ingat, itu tidak bisa menegur ketika kita salah. Nah, makanya tidak ada alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Tidak ada alasan. La udhra lakum. Tidak ada uzur bagi kalian. Sekarang banyak ustadz yang bisa mengajar, banyak guru ngaji sekarang, Pak. Tinggal antum panggil, bisa dipanggil. Panggil datang, atur jadwal. Enak sekali sekarang, Pak. Ya. Nah, ustadz sekarang bisa dipanggil-panggil, tidak sama dulu. Kita yang datang. Nah, ya, kita yang datang. Makanya manfaatkan ya kawan. Ya, jangan antum pernah melewatkan hari-hari antum kecuali disibukkan dengan hal yang bermanfaat. Apalagi utamanya untuk para jomblo, ya, para jonesa. Hendaklah antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak waktu antum untuk menuntut ilmu agama. Mumpung antum masih sendiri, Pak, ya, tidak ada kesibukan. Ini antum tidak menuntut ilmu tommi, tidak puasa tommi, tidak tommi menikah. Apa antum mau bikin di hidup? Ya, apa antum mau bikin hidup?
tidak menghafal, tidak belajar, tidak tommy menikah. La ilaha illallah. Pacet Allah sagam-sagam. Berat hidup, Pak. Nah, makanya antum belajar, ya, belajar utamanya ini perhatikan. Nah, karena kualitas istri, iman istri itu tidak jauh dari imannya antum. Jangan antum baru belajar tajwid, pikirannya sudah hafizah, dia inginkan bagus, enaknya itu nikah dengan hafizah. Di Ustaz, mantap, hafal 30 juz, lengkap dengan riwayat-riwayat yang dia hafal. Bagus tidak? Antum baru juz Iqra 3. Akhirnya antum menikah tidak sekufu. Tidak sekufu. Apa yang terjadi? Antum yang minder sama istri. Minder, ya. Istri ajak bangun malam, yang apa biasa panggilan? Kak, ayo sholat malam. Saya dalam sunnahnya Nabi itu tidak ada berjamaah. Modus. Padahal tidak bagus tajwidnya. Ya, istrinya hafizah, mantap makhraj. Dia baru belajar juz Iqra 3. Akhirnya kalau dia baca Quran lewat istrinya, pelan-pelan dia baca. Istri lewat besar suaranya. A'udzu billahi minasy syaitonir. Mantap suara. Lewat istrinya. Ini tidak sekufu ini. Antum cari yang sekufu. Si panaikan dalle tena indra. Orang bilang dulu si panaikan dalle penabungan indra. Jangan, ya, tidak baik. Cari ikhwan. Ya, jadi mumpung antum masih muda, belum ada aktivitas, saya mau ini para syabab, pemuda-pemuda Islam ini semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu. Antum kalau sudah punya istri, berat untuk menuntut ilmu. Tojek. Saya rasakan berat untuk bisa seperti dulu, bebas. Nah, mumpung antum belum punya tanggungan, maka manfaatkan waktu antum untuk belajar. Utamanya ini, Pak, ya, supaya antum juga bisa tidak terlalu sibuk dengan aib orang lain. Ini banyak sekarang ikhwan sibuk dengan aibnya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, padahal belum hafal Quran. Coba antum manfaatkan waktu hafal Quran. Sehari 5 ayat minimal, 5 ayat minimal. Di pondok itu kita targetkan 1 halaman 15 baris. 15 baris. Kalau Al-Quran Madinah, Al-Quran Madinah kan 15 barisnya, Pak. 1 lembar 30. Bisa? Bisa, insyaallah. Ya, dan nanti kita akan ajarkan insyaallah tips-tips menghafal Al-Quran bagaimana. Mudah insyaallah. Ada metode yang kita sudah jalankan di beberapa pondok tahfidz dan itu berhasil, alhamdulillah. Ini di pondok saya tidak usah sebutkan, ya. Itu pondok sekarang ada 10 bulan hafal 30 juz, tapi ternyata tidak berhasil. Ya, ada metodenya, Pak, tapi tidak berhasil. Yang berhasil itu cuma sampai 2,5 tahun. Itu bisa hafal sampai 30 juz insyaallah. Bagaimana caranya? Ada caranya. Nanti kita coba, tapi harus selesaikan dulu ini. Dan saya mau nanti setelah selesai materi tajwid harus di absen. Tidak boleh berganti peserta, Pak. Marahin sih. Ini muku marahin sih. Tak ganti-ganti. Kalau terganti-ganti pesertanya, saya akan ulang terus ini materi tajwid. Tapi kalau bisa bertahan, di absen namanya. Harus ada komitmen supaya ada hasil, Pak. Selesai pengajian ini kita paling tidak hafal 5 juz minimal.
minimal itu 5 juz. Setelah itu menghafal, kemudian menikah. Ya, menikah apa ini? Ya, sudah punya hafalan 5 juz. Iya, alhamdulillah. Cari akhwat. Ini ikhwah 5 juz. Lengkap tajwidnya. Mantap. Ada yang antum bisa andalkan. Ya, ada yang antum bisa andalkan. Nah, jadi ini ikhwan, semoga antum bisa pahami ya, yakni makna tajwid, yakni memperbaiki, perbaikan. Tahsin itu perbaikan. Tahsin perbaikan. Adapun tajwid makna bahasa yakni memperbaiki. Memperbaiki sebagaimana makna tahsin tadi. Jawwada yujawwidu tajwidan, yakni memperbaiki. Nah, ini makna bahasa. Adapun secara istilah dikatakan oleh para ulama kita yakni tadi ikhraj min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu mustahaqqahu, yakni mengeluarkan tiap huruf pada tempat-tempat keluar. A, oh di sini A, ba, oh di sini ba, ta di sini ta, tha dan seterusnya. Nah, jadi beda-beda Pak. Bisa saja huruf satu dengan yang lain sama makhraj, tapi tidak sama sifatul huruf. Nah, komitmen kita selesaikan materi tajwid ini. Ya, jangan sampai ada yang muntabir nanti. Tok muntabir, mundur tanpa berita. Nah, ini sifat pengecut. Bukan pengecut di sini kecut, kaci, bukan. Pengecut itu tidak ada syaja'ah, keberanian pada diri. Jadi saya mau setelah selesai tajwid ini saya lihat perkembangan. Tidak berganti, maka buat apa namanya absen. Di absen. Kalau tidak datang bayar 100.000. Gimana? Ya, harus. Nah, harus ada seperti itu Pak, supaya bisa kita berubah. Dan ingat Pak, banyak ikhwah sekarang tidak tahu baca Quran. Tidak tahu baca Quran. Tidak tahu baca Quran. Baca saja juz, langsung 30 juz dia baca, memang banyak, selesai bacaannya. Tapi bacaannya benar apa tidak? Anehnya ikhwan yang tidak belajar ini berani tampil juga. Berani tampil. Nah ini kalau dia otodidak Pak, sudah merasa hebat. Saya sudah mirip siapa lagi namanya? Misyari. Cengkok-cengkokna, titik komanya, salah-salahnya lagi naikuti juga. Ya. Suara-suaranya di sini naik, di sini turun. Nah, sudah imam. Ternyata didengarkan oleh para ahli qurra salah. Kenapa salah? Nah, karena itu tadi belum pernah memperdengarkan kepada orang yang paham dalam masalah tajwid. Memang mungkin di depan tab kita paling hebat, betul tidak? Karena tab ini tidak bisa menegur. Apalagi kalau goyang-goyang di kepala anak, kan ya tom ini hebat, patah-patahan, ya, akhirnya salah semua. Nah, jadi ikhwan fiddin azzakumullah, barakallahu fikum, ini yang antum mesti perhatikan. Nah, mengeluarkan tiap huruf pada tempat-tempat keluarnya. Kemudian pada bab berikutnya, yakni makharij al-huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Saya bagi menjadi 5 Pak. Kita bagi menjadi 5 dan para ulama juga menyebutkan seperti itu. Ya. Nah,
Yang pertama, makharij al-huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, nanti kita akan jelaskan, saya sebutkan dulu. Yang pertama adalah al-jawf. Ya, al-jawf. Al-jawf itu rongga mulut. Al-jawf. Alif, lam, jim, waw, fa. Alif, lam, sambung jim, kemudian waw, baru fa. Al-jawf, fa. Ingat ya, fa, bukan pa. Bi ampusikum, bukan pu. Ya. Saya pernah teman ketawa dalam sholat, Pak. Batal sholat kalau ketawa dalam sholat. Kenapa? Imamnya lucu baca Quran. Surah apa itu ya? Allahu Akbar. Saya lupa surah. Nah, lupa. Nantilah saya cerita, ya. Nanti saya cerita. Nanti antum ketawa duluan. Saya cari ayatnya dulu. Saya lupa. Saya mau tanya teman itu di mana. Nah, makharij al-huruf yang pertama adalah al-jawf. Apa al-jawf? Al-jawf itu rongga mulut, Pak. Jadi ada huruf itu tempat keluarnya secara umum itu pada mulut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah al-halqa. Al-halqu. Alif, lam, ha, lam, baru qaf. Belajar antum lah. Alif, lam, al, ha, sambung, baru lam lagi, baru qaf. Qaf. Siapa yang benar? Tulisannya alif, lam, ha, lam lagi, baru qaf. Al-halqu. Al-halqa. Apa itu artinya? Tenggorokan. Ya. Nah, tenggorokan. Ada huruf keluar dari tenggorokan, Pak. Maksudnya tenggorokan ini merupakan tempat diolahnya itu huruf sehingga keluar. Seperti itu. Al-halqa. Yang ketiga yakni asy-syafatain. Asy-syafatani, yang mudah ya. Asy-syafatani. Ni. Alif, lam, baru sambung shin, baru fa, baru ta, baru alif lagi berdiri, baru nun. Asy-syafatani. Sebenarnya cocoknya asy-syafatain, tapi susah. Asy-syafatani. Ya, alif, lam, shin. Shin itu giginya saja antum tulis. Fa, baru ta, baru alif, baru nun. Asy-syafatani. Apa itu syafatani? Kedua bibir. Jadi ada huruf yang proses keluarnya itu disebabkan bibir. Seperti itu, Pak. Sudah? Nah, berikutnya yang keempat, al-lisan. Alif, lam, baru sin. Al-lisan, baru alif lagi, baru nun. Al-lisan.
Alif, lam, sin, ya, al-lisan, baru alif lagi. Tapi ingat di sini ada alif lam ketemu sin, ali, 2 kali lam di situ Pak. Jadi di tengah itu ada begini, baru sin, baru alif, baru nun. Bacanya al-lisan. Apa itu al-lisan? Lidah. Makanya terjemahannya jaga lisan. Berarti disuruh jaga lidahnya Pak. Orang kalau tidak punya lidah itu tidak bisa ngomong Pak. Betul tidak? Tidak bisa ngomong. Pendek saja lidah Pak, itu susah ngomong. Cadel namanya. Apalagi kalau tidak ada lidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Semua pasti ada lidah ya. Tapi lidah itu Pak lebih tajam daripada silet. Nah, kenapa? Karena silet cuma bisa memotong Pak benda, namun lisan mampu memotong pahala. Sahih? Sudah berapa? 4. Dan yang terakhir yakni al-khayshu. Al-khayshu. Nah, alif, lam, kha. Kemudian ya, sukun, baru shin, baru waw, baru mim terakhirnya, mim. Bacanya al-khayshu. Nah, sudah? Apa maknanya al-khayshu? Rongga hidung. Kalau tadi rongga mulut, ini rongga hidung. Dan ini biasanya Pak, kalau huruf berdengung, ya gitu. Inna, amma, atau huruf-huruf yang berdengung lain. Man kana yu'minu. Apalagi? Banyak sekali. Nah. Paham di sini? Paham? Paham tidak? Insya Allah. Jangan termenung. Ya, kalau sudah paham alhamdulillah. Nanti kita akan jelaskan. Jadi rongga mulut ada bagian itu secara umum, ada juga lisan, lidah yang bermain. Dan lidah di sini ada beberapa huruf. Ada lisan bagian depan, ada bagian tepinya lisan, lidah, ada bagian tengahnya lidah, ada juga bagian pangkalnya lidah yang bermain. Tenggorokan juga seperti itu, ada bagian atas, tengah, bawah. Nah, ya, ada juga bagian bibir, kedua bibir, ada perut bibir, ada bibir bagian umum secara umum dan sebagainya. Ada juga huruf yang sifatnya itu dirapatkan bibir baru dikeluarkan. Ada juga cuma disandarkan bibir dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Ya, semoga Allah mudahkan karena saya sudah lobet. Nah, ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, memberikan pemahaman yang benar kepada kita semua, memahamkan kita, memfaqihkan kita dalam perkara agama, dan yang paling penting semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, mengistiqomahkan kita semua di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.